Bab 1501. Nama, Reruntuhan Suci Penulis, Chen Dong. Plus mematikan mengatur ulang. Di sisi lain, dipimpin oleh 4 orang, semuanya adalah dewa surgawi dan pemimpin kebangsaan Yuan di bidang ini. Di belakang masing-masing, mereka datang ke sini dengan beberapa murid, dengan angin kencang dan suara memecah dinding batas langit dan bumi. Lihat, hari ini kita akan membuat sejarah. Seorang Buddha sangat acuh tak acuh dan berkata kepada beberapa murid di belakangnya. Hari ini, mereka akan memiliki tanda kaisar. Ini adalah pendidikan di tempat. Dia membawa beberapa murid untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Dia sama sekali tidak memperhatikan Yu Sang. Juntuo tiba-tiba layu. Seberapa tinggi, dia jatuh ke tanah dan tidak bergerak. Memikirkan apa yang dia katakan ketika dia meninggalkan Bea Cukai, Pangu membuka dunia dan dunia di kota Juntuo. Dia merasakan wajah lamanya panas. Wajah Yu Sang juga berubah, tetapi dia juga orang yang tegas. Dia memberi isyarat kepada Chu Feng untuk meninggalkannya sendirian pada saat pertama. Meskipun dia melepaskannya untuk bertarung, jangan khawatir. Setelah menunggu selama bertahun-tahun, akhirnya aku menemukan kesempatan. Tanda itu baru saja dilucuti dan disuntikkan kembali ke tubuhmu. Tanda itu belum stabil. Mungkin aku bisa menggunakan harta karun tertinggi keluarga kita untuk membiarkanmu mengeluarkannya. Seorang Tianzun dari kebangsaan Yuan tertawa. Dia berambut hitam dan tampak seperti pria parubaya. Darahnya mekar penuh, tetapi usianya yang sebenarnya jelas sangat tua. Ada kesan perubahan di matanya. Ini adalah orang tua yang telah menjadi Tianzun di zaman kuno. Dia mengatakannya dengan sangat cepat. Setelah menunggu selama bertahun-tahun, keinginannya akhirnya menjadi kenyataan. Sayangnya, terakhir kali kita lalai, kita punya kesempatan. Dewa berambut abu-abu lainnya berbicara, dan dia menatap Chu Feng. Apa yang dia katakan? Tentu saja, berarti Yu Sang diam-diam memberikan tandanya kepada Chu Feng di medan perang tripartit, dan menghindari pandangan mereka saat itu. Sekelompok makhluk yang lebih rendah dari babi dan anjing, apakah hati nuranimu telah dimakan oleh serigala? Chu Feng Han berkata, dia benar-benar tidak menyukai orang-orang ini. Dia sangat membenci mereka. Siapa yang kau bicarakan? Di belakang 4 guru surgawi, selusin murid muda berteriak dan memarahi, semuanya dengan wajah dingin dan menunjukkan kesempatan untuk membunuh. Chu Feng tidak peduli untuk memperhatikan belasan orang itu. Dia masih menatap keempat penguasa surga dan berkata, Kaisar surga, prestasimu lebih besar dari surga, menyelamatkan semua keluarga, melawan keanehan, melawan sungai jiwa dan melawan neraka. Berapa banyak orang yang telah kau selamatkan? Tanpa mereka, apakah ada kelompok etnis sepertimu? Tapi hal-hal berdarah apa yang telah kalian lakukan, tidak berpribadi dan tidak populer, membunuh keturunan Kaisar surga. Apakah kalian mencari kematian? Kalian sudah lelah hidup. Bahkan jika ada 100 kelompok etnis seperti kalian, itu tidak cukup untuk membunuh atau membayar hutang mereka. Dalam kehidupan ini, seluruh keluargamu akan diledakkan dan dihancurkan, dan tidak akan ada tulang yang tersisa. Berbicara tentang akhir, Chu Feng meledak. Dia benar-benar marah. Ada kebencian yang tak terbatas. Orang-orang Yuan terlalu memalukan dan kejam, berdarah dingin dan kejam. Setelah mengetahui kematian Kaisar Surgawi, pada akhirnya, mereka berani melakukan hal seperti itu yang menimbulkan kemarahan umum. Dihukum, sebenarnya, sulit untuk meredakan amarah dunia dengan membombardir mereka. Dada Chu Feng berfluktuasi hebat. Dari sudut pandang Chu Feng, dia juga bertarung berdampingan dengan Kaisar Surga. Tentu saja, ini adalah apa yang dia pikirkan setelah wajahnya. Di sungai jiwa, meskipun dia mengandalkan kekuatan kaleng batu, dan Kaisar Surgawi juga menunjukkan tubuhnya yang kosong dengan piring peti mati, Chu Feng berpikir bahwa dia telah bertarung di medan perang sungai jiwa bersama-sama. Setelah dimarahi oleh Chu Feng, wajah orang-orang Yuan telah berubah. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani mencaci maki dan memprovokasi mereka. Bagaimanapun, akar mereka mengerikan dan asal-usul mereka tidak terbatas. Kalau tidak, mengapa mereka berani menggerakkan keturunan Kaisar Surga? Karena mereka tidak perlu takut. Cao De, kamu ingin mati. Seorang makhluk surgawi berbicara dengan dingin. Siapa namamu? Siapa aku? Lao Su adalah orang kuat yang paling hebat. Dia bertarung berdampingan dengan Kaisar Surga dan meminta leluhurmu untuk keluar dan berbicara denganku. Kalian anjing tidak memenuhi syarat. Chu Feng berteriak. Kemudian, dia benar-benar membenci anjing hitam itu.
Bagaimana anjing itu bertindak? Bahkan keturunan Kaisar Surga tidak melindunginya dengan baik. Tetapi ketika dia memikirkannya, dia menghela nafas lagi. Tidak mudah bagi Kaisar Anjing dan yang lainnya. Mereka sekarat. Mereka telah menghindari untuk waktu yang lama dan tidak dapat dilahirkan. Di mana Anda tahu apa keturunan Kaisar sekarang? Selain itu, jika Kaisar Anjing dan yang lainnya keluar dan bertindak dengan profil tinggi dan mencari keturunan Kaisar Surga, mereka kemungkinan besar akan menjadi sasaran orang aneh sekaligus, dan konsekuensinya akan lebih tidak terduga. Orang-orang Yusang telah mengubah nama mereka dan bukan lagi nama keluarga mantan Kaisar. Lakukan, jangan biarkan tanda Kaisar stabil. Seorang Master Surgawi berteriak bahwa alasan mengapa mereka muncul begitu cepat adalah untuk menghalangi dan tidak memberi Yusang waktu untuk membuat tanda yang stabil, sehingga keluarga Yuan memiliki kesempatan menganiaya keluarga Yusang dan memaksa beberapa anaknya mati. Apa tujuannya? Itu untuk tanda Kaisar Surgawi. Keluar, Chu Feng meledakkan dengan tinjunya. Dia benar-benar habis-habisan dan tidak banyak yang tersisa. Dia meledakkan patung surgawi itu terbalik di udara, dan separuh tubuhnya meledak dalam sekejap, dengan hujan darah di seluruh langit. Pemandangan itu mengejutkan semua orang. Siapa kamu? Kaisar kebangsaan Yuan tidak dapat mempercayainya. Bukankah pemuda ini Cao De? Bagaimana bisa begitu kuat, meledakkan Master Surgawi dengan satu pukulan? Apakah kamu bercanda? Apakah ini mitos? Meskipun mereka memiliki cermin berharga yang dapat memantau di sini ribuan mil jauhnya, mereka hanya dapat melihat gambaran umum dan tidak mendengar suara spesifiknya. Jadi, mereka tidak tahu bahwa Cao De adalah Chu Feng. Bunuh dia bersama-sama, teriak seseorang. Sebenarnya, mereka ketakutan, marah, dan takut. Mereka benar-benar berhati dingin. Ini monster, masih remaja. Mereka bisa meledakkan Kaisar. Chu Feng acuh tak acuh dan tidak memberi mereka kesempatan. Dia meledakkan tinjunya yang kedua dan meledakkan harta karun berat yang ditawarkan oleh Dewa Surgawi yang terluka parah. Tombak kuno perunggu langsung menghancurkan senjata Dewa Surgawi kuno yang sangat tajam, berubah menjadi pecahan di seluruh langit, terbang keluar, membuat murid-muridnya menjerit, dan tertusuk oleh pecahan tombak kuno, dan mati mengenaskan di tempat. Ledakan, tinju ketiga Chu Feng meledak, dengan ribuan sinar, menerangi seluruh langit dan bumi. Dengan ledakan, dewa kuno yang memiliki ciptaan negatif itu meledak, jatuh sepenuhnya, baik bentuk maupun roh hancur, hanya menyisakan jejak kabut darah di tempatnya, dan dengan cepat terbakar bersih. Ini berarti, pemandangan ini, mengejutkan semua orang. Ini seperti mitos bahwa tiga tinju meledakkan Tianzun. Bagaimanapun, ini adalah seorang remaja. Tidak peduli apa yang Anda pikirkan, dia belum melangkah ke medan Tianzun. Master Surgawi memiliki napas yang unik. Saat menjalankan energi, ada simbol khusus untuk cahaya daging dan jiwa, tetapi remaja ini tidak. Yu Sang tercengang. Bocah itu terlalu ganas. Dia tidak tahu bahwa Chu Feng sangat hebat. Dia telah melihatnya di medan perang tripartit, tetapi sekarang, itu benar-benar di luar pemahamannya dan jauh di luar harapannya. Tiga tinju memecahkan dewa kuno. Anda tahu, ini adalah orang tua dari kebangsaan Yuan. Dia pasti lebih kuat dari Tianzun biasa. Sulit untuk diprovokasi. Dia adalah Tianzun top sejati. Namun apa yang mereka lihat? Pemimpin lama dari suku Yuan itu dikalahkan dengan mudah. Jun menggendong orang bijak kuno itu dan membenamkan kepalanya di tanah. Kali ini, dia benar-benar takut untuk buang air kecil, tidak berpura-pura, tetapi benar-benar takut dan bingung. Dia ingin mengaum, monster, pedagang manusia ini telah berevolusi menjadi monster dan tidak ingin orang lain hidup. Bagaimana ini bisa dibandingkan? Saya pikir dia pernah terkenal sebagai orang bijak kuno, tetapi sekarang dia bodoh. Apakah dia benar-benar hanya layak untuk digunakan sebagai tonik di masa depan? Kebangsaan Yuan, sekelompok orang seperti jatuh ke dalam gudang es. Mereka semua berbulu, belum lagi murid-murid muda lainnya, bahkan tiga penguasa surgawi yang tersisa takut. Ini mengerikan, mereka baru saja bergerak, tetapi tidak berguna. Tubuh Chu Feng menyalakan cahaya perak dan bersinar, dan alam manusia dan raja muncul. Semua hukum tidak dapat diganggu-gugat, dan serangan dari tiga penguasa surgawi tidak berlaku. Chu Feng membuka matanya dan menatap ribuan mil jauhnya. Dia melihat seorang pria, sangat kuat, memegang cermin berharga, mengawasi di sini. Semua jenis urat di tanah muncul. Baru saja, saat Chu Feng menembak,
dia benar-benar menggunakan medan. Sekarang dia menghilang bersama semua orang. Namun, alih-alih melarikan diri, dia pergi ke pria dengan cermin. Belum lama ini, dia memindahkan Heidu, satu kota secara keseluruhan, apalagi sekelompok orang sekarang. Orang-orang tidak bisa bereaksi. Itu terlalu cepat. Dia datang bersama orang-orang, muncul di depan pria itu, mengangkat tinjunya dan membunuhnya. Ledakan. Pria itu tidak mundur. Dia menggantung cermin berharga di kepalanya dan membunuhnya dengan tinjunya. Ada rune yang menusuk dan ledakan energi besar di antara mereka. Orang ini tidak menghindar, berani melawan begitu keras, menunjukkan kepercayaan diri. Faktanya, dia benar-benar memblokir tinju Chu Feng. Meskipun dia terhuyung-huyung dan mundur, dia tidak menembus ke dalam tubuhnya. Itu benar-benar mengerikan di medan surga. Dewa Agung, Chu Feng terkejut melihat evolusionis pada level ini. Ini benar-benar langka. Ketika dia memusnahkan ibu kota hitam, dia terkejut mengetahui bahwa di antara para pembunuh dalam organisasi Kirin Hitam di dunia bawah tanah, ada dewa surgawi yang hebat, yang dikenal sebagai Singa Hitam. Hari ini, dia bertemu dengan salah satu orang Yuan. Namun, wajar untuk berpikir bahwa kebangsaan Yuan sangat kuat dan tak terduga. Bahkan keturunan Kaisar Surgawi berani meracuni tangan mereka dengan kejam. Latar belakang keluarganya benar-benar mengerikan. Faktanya, orang Yuan lebih terkejut daripada Chu Feng, bahkan menakutkan. Anak laki-laki muda seperti itu jelas merasakan vitalitas hidup. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ini sama sekali tidak sesuai dengan Tao. Bagi orang yang menggunakan sains dan teknologi untuk beradab, ini terlalu tidak ilmiah. Tentu saja, keberadaan mereka tidak ilmiah, tetapi itu tidak dapat menghentikan mereka untuk berpikir seperti ini. Sangat kuat, Heng Wang Daoguo. Tianzun besar dari kebangsaan Yuan tampak bermartabat. Dia tampak sangat muda, tetapi secara relatif, dia lebih berbakat daripada Tianzun lainnya. Dia benar-benar lebih muda. Faktanya, dia berusia ribuan tahun. Ketika dia bertemu monster seperti Chu Feng, dia hanya bisa menatap dan berpikir bahwa tidak ada solusi. Evolusi orang biasa, tingkat dewa sebelum yang baik juga mengatakan, tetapi semakin lama semakin sulit, bahkan jika serbuk sari terkuat ada di depan kita, kita tidak berani menggunakannya dengan mudah, karena takut jatuh. Bagaimana Daewo yang tak terlukiskan itu berasal? Kelas Daewo tidak hanya rentan terhadap masalah, tetapi juga banyak hubungannya dengan akumulasi serbuk sari dan buah di masa lalu. Oleh karena itu, banyak orang memberi perhatian khusus dan tidak berani membuat kemajuan pesat. Ada proses akumulasi dan pendinginan. Pada saat yang sama, pada tingkat tertentu, setiap kali Anda mengambil serbuk sari dan buah, Anda akan mati. Pada setiap langkah besar, tingkat eliminasinya lebih dari 99%. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa Chu Feng begitu muda, begitu kuat dan memiliki buah SHUANG King Tao, mereka secara alami memikirkan monster. Ledakan, rune di tanah berkedip, dan Chu Feng membungkus semua orang dan menghilang lagi. Kali ini, dia melintasi beberapa negara bagian secara langsung, sangat jauh, meninggalkan pegunungan. Karena dia memiliki alasan untuk percaya bahwa orang-orang Yuan yang memantau Yusang hanyalah pasukan pertama, dan monster tua yang keluarganya benar-benar dapat berjalan menyamping di bawah sinar matahari belum tiba. Ketika sampai pada tanda Kaisar Surgawi, tidak mengherankan untuk mengirimkan kekuatan besar dan bahkan tiang penelitian lama. Itu layak dilakukan, tidak dapat dihindari untuk membangunkan leluhur kuno. Jadi dia menghilang bersama sekelompok orang. Selain itu, kali ini, orang-orang menghilang beberapa kali, dan akhirnya meninggalkan puluhan negara bagian. Rune medan yang tertinggal di sepanjang jalan membakar diri dan menghancurkan petunjuk. Akhirnya, mereka berhenti di padang rumput tandus. Sekarang, kita bisa berbicara baik-baik atau bertarung dengan baik. Chu Feng berkata dengan dingin. Tentang apa? Hidup dan mati. Orang-orang Yuan berdiri berdampingan dengan dingin dan ketakutan yang besar. Sebenarnya, jika bukan karena mencegah Yusang Tianzun mengkonsolidasikan tandanya, mereka tidak akan muncul begitu cepat. Mereka harus menunggu sampai monster tua keluarga itu datang. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa kita aman dari kecelakaan. Akibatnya, ketika Yusang dicegah mengkonsolidasikan tandanya, ada variabel yang mengerikan. Cao De, melawan langit, 3 pukulan untuk membunuh dewa tua dari keluarga kita, kau adalah Chu Feng.
Da Tianzun membuka mulutnya, matanya seperti listrik. Dia menebak identitas lawannya pada saat pertama. Bagus. Chu Feng mengangguk dan menunjukkan wajah aslinya. Ketika mencari Yusan Tianzun untuk pergi ke medan perang tiga pihak, dia hanya bisa mengembalikan penampilan Cao De. Awalnya, Chu Feng membunuh Tai Wu dan memusnahkan Heidu. Kemudian dia pergi ke arena Tao kakak perempuan Tai Wu dan membunuh patung surgawi yang terkenal dengan 5 atau 6 pukulan. Sekarang, dia membunuh orang kuat dari kebangsaan Yuan dengan 3 pukulan, yang mengingatkan Dewa Agung padanya, tetapi jelas telah menjadi lebih kuat. Kau pengecut sekali. Apa kau membiarkan anjing memakan hati nuranimu? Berapa banyak kaisar langit membayar untuk melindungi semua ras dan melindungi surga? Darah para murid akan habis. Apa yang telah kau lakukan? Jangan meminta pengembalianmu, tetapi jangan berdarah dingin dan kejam. Kau ingin membunuh keturunan kaisar langit dan menghancurkan darahnya. Apakah ini hal yang manusiawi? Chu Feng menegur dan dipenuhi amarah. Sekarang, tidakkah kau pikir sudah ketinggalan zaman untuk berbicara tentang kaisar langit? Lihat, langit dan bumi telah berubah dan berlumuran darah. Siapa yang akan bertanggung jawab atas langit? Datang dan lihat. Guru langit yang agung membuka mulutnya, dan dia menunjuk ke langit. Ada 3 pasang surut. Ada tempat pengorbanan yang menjulang di luar lubang besar di langit, memaksa orang-orang ke ekstrim. Kemudian, dia menambahkan, saya menyarankan Anda untuk membuat rencana lebih awal, jika tidak, akhir ceritanya akan sangat menyedihkan. Tidak ada gunanya tidak punya tulang. Saya takut menjadi bingung dan menjadi pelayan mayat dan boneka orang lain. Itu lebih menyedihkan. Untuk sesaat, Chu Feng mengerti bahwa kebangsaan Yuan tidak memiliki rasa takut dan berani bertindak begitu mendominasi untuk menghancurkan keturunan kaisar surgawi. Ini karena mereka memiliki kepercayaan diri untuk berlindung di dunia sejak lama. Mereka tidak panik. Sialan kamu. Chu Feng menghela nafas bahwa orang-orang seperti itu adalah yang paling memalukan dan penuh kebencian. Jelas, mereka dapat melakukannya untuk hidup mereka sendiri, bahkan jika darah membasuh matahari dan menghancurkan surga. Ini adalah sekelompok pemimpin jalan. Terlebih lagi, saya mengayunkan pisau ke orang-orang yang berada di kamp saya di masa lalu. Pada saat yang sama, dia berpikir bahwa keluarga telah menekan Yusan selama bertahun-tahun tanpa penundaan, yang tidak mengarah pada niat Raja Anjing, mayat busuk, dan sebagainya. Bagaimanapun, di belakang mereka, ada pendukung yang lebih mengerikan. Untungnya, tanda kaisar itu unik. Selama ada yang menggunakan ide lain untuk merebutnya, maka itu akan meledak dengan sendirinya. Kaisar tidak bisa ditipu. Sampai hari ini, mereka juga gelisah. Mereka dipaksa untuk gelisah. Baru kemudian mereka ingin melakukan upaya berani untuk merebut harta keluarga yang paling berharga sementara tandanya belum stabil. Bagaimana kamu ingin mati? Tanya Chu Feng. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya ingin membunuh mereka semua. Dia juga ingin membawa iblis dan iblis untuk menghancurkan keluarga Yuan dan membalaskan dendam keluarga Yusang suatu hari nanti. Tidak masalah bagaimana kamu mati. Jangan berpikir bahwa buah dari jalan Raja Heng tidak terkalahkan. Aku adalah dewa yang agung, dan aku bukan vegetarian. Bunuh kamu. Pada saat yang sama, 3 penguasa surgawi di sekitar juga siap membantu tokoh-tokoh Tianjiao dari keluarga yang sama untuk membunuh Chu Feng. Ada apa dengan Buddha Agung? Bunuh saja dia. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu bahwa aku sekarang adalah SHUANGHENG Wang Daoguo. Chu Feng berkata dengan dingin. Apa, SHUANGHENG Wang Daoguo? Tidak pernah mendengarnya, namun, sulit untuk berdiri. Orang-orang dapat mengerti dan memahami apa yang dia maksud. Nima, terlalu memberontak. Aku sama sekali belum pernah mendengar tentang buah yang mengerikan ini. Tidak jauh dari sana, Jun Tuo, yang masih terbaring di tanah, benar-benar bodoh. Dia berpikir dalam hati, berapa tingkatan yang berbeda dari pedagang manusia ini. Ketika aku memikirkan kata-kataku ketika aku meninggalkan celah itu, aku telah mempraktikkan Taoisme selama 3000 tahun, dan aku telah membangun puncak Tao yang ilahi. Sungguh tidak tahu malu. Kau, saat Da Tianzun menghirup AC, dia benar-benar bodoh dan pupil matanya mengecil. Tetapi dia tidak punya pilihan lain selain bertarung sampai mati. Ledakan, dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Cermin berharga yang tergantung di kepalanya memang harta karun aneh, memancarkan ratusan juta sinar kecemerlangan. Ini adalah harta karun rahasia tingkat energi tinggi.
Itu langsung menyinari sinar musuh dan mengenai Chu Feng. Chu Feng lengham, potongan berlian di pergelangan tangannya bersinar dan menghancurkannya. Klik, cermin itu pecah, meledak, menjadi lebih dari selusin bagian dan terbang ke segala arah. Itu benar-benar tidak kuat, aku masih ingin mengambilnya. Chu Feng menyesal. Guru surgawi yang agung gemetar. Dia ingin berkata, kamu penghalang jahat, kamu laku keras saat kamu mendapatkan harga murah, hancurkan harta karunku dan bunuh aku. Ledakan, mereka saling bertabrakan dan bertarung dengan sengit. Harus dikatakan bahwa Da Tianzun sangat kuat, jauh lebih baik daripada Tianzun lainnya, cukup untuk menyapu bersih yang disebut orang kuat lama dan tidak memiliki lawan. Tapi hanya itu yang bisa dia lakukan. Dalam setiap pukulan dan hantaman segel, tangannya berdarah dan tubuhnya mati rasa. Dia sama sekali tidak sanggup menahan kekuatan seperti itu. Ini monster, ini penilaiannya terhadap Chu Feng, yang hampir tak tertahankan. Dia telah berlatih selama ribuan tahun dan telah menjadi dewa yang hebat. Jika bukan karena pengendapan dan pendinginan, dia pasti telah melangkah ke bidang kekuatan besar. Orang seperti dia jelas merupakan makhluk Tianzong, tetapi sekarang dia menilai Chu Feng sebagai monster, yang menunjukkan keterkejutannya. Monster, mulut dan hidungnya berdarah. Dia dikejutkan oleh kekuatan aneh Chu Feng, dan lengannya hampir meledak ketika dia terkena jejak tinju tak terbatas yang mengerikan itu. Dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dia adalah makhluk surgawi, dan dia pasti bisa menjadi kekuatan besar, dan dia sangat kuat, tetapi dia belum pergi, dan dia masih mengumpulkan. Dia ingin menjadi lebih kuat di masa depan, sehingga dia tidak akan menjadi tak terlukiskan suatu hari nanti. Sekarang, dia menyesali apa yang telah dia lakukan begitu lama. Monster di depannya tidak bisa melihat harapan hidup. Dia akan mati di sini hari ini. Keponakan bela diri, tunggu. Dewa di dekatnya meraung. Meskipun mereka tidak sekuat Dewa Agung, senioritas mereka lebih tinggi darinya. Namun, 3 penguasa surgawi berulang kali meledakkan segel tinju mereka, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan Chu Feng. Mereka diblokir oleh medan Raja Manusia di luar tubuh mereka dan tidak dapat menaklukkannya. Tidak ada hukum untuk diserang. Paling tidak, alam manusia dan raja sulit diguncang bagi surga. Berisik, Chu Feng menegur dengan dingin dan membunuh mereka. Ledakan, akhirnya, hanya 4 tinju. 2 dari 3 penguasa surgawi meledak, dipenuhi dengan kabut darah. Pada akhirnya, tidak ada tulang, dan bentuk serta jiwa hancur. Ini membuat semua murid gemetar dan gemetar, bahkan jika mereka bersembunyi jauh. Begitu juga penguasa surgawi yang agung. Dengan kata-kata acuh tak acuh ini, tinju Chu Feng seperti pelangi, menerangi dunia, seperti mengangkat tinjunya untuk membakar dunia, membakar langit dan bumi. Terlalu terang, ledakan, pukulan ini menembus yang mulia surgawi yang agung, dan kemudian membuatnya hancur. Puff, yang mulia surgawi yang agung dari keluarga Yuan meledak setelah kurang dari 100 gerakan dan jatuh di sini. Beraninya Kaisar Surga menipu. Keturunan Kaisar Surga berani membunuh. Anda benar-benar cukup baik. Kepunahan keluarga akan menjadi akhir terbaik Anda di masa depan. Tunggu hari itu, keluarga Anda ditakdirkan untuk menjadi sangat sunyi dan tragis. Kata Chu Feng dingin. Kemudian, dia melihat orang-orang lain dari kebangsaan Yuan, matanya samar, dan berkata, kebangsaan Yuan, perburuan dimulai dari Anda. Saya pikir saya telah menemukan cara. Keluarga Anda sangat kuat dan informasi orang dalam tidak terduga. Harus ada tanah tingkat besar, bahkan tanah tingkat Daewo, agar benih saya berkecambah dan tumbuh, sehingga saya dapat bangkit dengan cepat. Padang rumput itu luas dan tingginya setengah manusia. Dulunya sunyi dan sunyi, tetapi sekarang penuh dengan hawa dingin dan mematikan. Chu Feng menatap orang-orang Yuan lainnya, serta patung surgawi dan 8 orang muda. Pada saat ini, dewa tua itu tegang dan melengkung ke atas, seperti macan tutul ajaib dalam kekacauan, siap melompat kapan saja. Di hadapanku, jangan berpikir untuk menjadi liar, apalagi melarikan diri. Chu Feng membuka mulutnya dengan tenang dan berkata, ceritakan padaku tentang kebangsaan Yuan. Dengan raungan keras, lusinan petir tebal jatuh di atas padang rumput, semuanya setebal gunung. Tianzun tua dari kebangsaan Yuan itu kejam. Dia menjadikan dirinya sebagai pemandu untuk menarik petir kehampaan. Dia tidak ragu untuk menghapus asal-usul, menarik guntur mendekati tingkat energi tinggi, dan ingin membunuh angin Chu. Lucu, aku baru saja menyelesaikan bencana terkuat.
Apakah kamu ingin membelahku? Chu Feng tampak dingin, lalu menatap langit dan berteriak, mundur. Lidahnya meledak dengan guntur, dan seberkas cahaya seperti tenda peri terbang keluar dari mulutnya, berisi rune, dan bertemu dengan lusinan petir menakjubkan setebal gunung. Ledakan. Akhirnya, di tengah udara, guntur memekakkan telinga, kehampaan meledak, langit menyilaukan, dan seberkas cahaya yang kuat sangat ganas, menyapu langit. Chu Feng meminum kembali guntur dan menyebarkan semua guntur dan kilat yang tebal dan mengerikan. Tepatnya, seberkas cahaya yang terbang keluar dari mulutnya mengalahkan petir, hanya karena dia menunjukkan buah dari jalan Raja Shuang-Heng, dan intensitas energi mengejutkan situasi. Meskipun Dewa Tua itu sangat kuat di bidang ini, dia masih tidak dapat menginjakkan kaki di bidang kekuatan besar. Bagaimana dia bisa mengejar angin Chu dari Raja Shuang-Heng Dao Guo? Karena kamu ingin mati, kirimkan kamu ke jalan. Chu Feng menembak dengan dingin. Orang tua itu tidak mengatakan bahwa ada juga Raja Dewa dari kebangsaan Yuan, jadi dia dengan kejam membunuh masa lalu. Tianzun tua itu gila dan putus asa, dan dengan tergesa-gesa menegur, Chu Feng, iblis, kamu gila sekarang. Cepat atau lambat kamu akan dilikuidasi. Era ini telah berubah. Hanya mereka yang tahu urusan terkini yang bisa hidup. Chu Feng tidak memberinya kesempatan. Tinjunya meledak. Dengan suara keras, dia meledak, dan darah merah jatuh di padang rumput, mengejutkan. Kemudian Chu Feng menatap 8 murid yang tersisa. Yang disebut murid muda itu hanya berbicara secara relatif. Faktanya, mereka jauh lebih tua dari Chu Feng. Di antara mereka, beberapa orang berusia lebih dari 2000 tahun dan mencapai posisi buah Raja Dewa. Bagaimanapun, hanya ada sedikit monster seperti Chu Feng di dunia. Harus dikatakan bahwa tulang-tulang orang Yuan sangat keras. Kemudian Chu Feng mencoba menyelidiki rahasia cahaya jiwanya. Hasilnya, ia menyentuh larangan, dan orang-orang ini berubah menjadi abu. Dalam hal ini, Chu Feng tidak merasa simpati. Ia tidak memiliki belas kasihan. Orang-orang Yuan berlindung pada makhluk-makhluk di luar surga dan menjadi kelompok pemandu. Tidak ada penyesalan. Klan Yuan, benar-benar gila. Feder masih mendesah. Ia tahu tentang keluarga Yuan dan dapat dengan tenang memberitahu Chu Feng. Lebih dari gila, itu gila. Jalan Chu Feng. Orang-orang Yuan telah berlindung di dalamnya untuk waktu yang lama dan telah menemukan jalan kembali. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah begitu berani. Belum lama ini, peti mati perunggu jatuh dari luar wilayah. Kaisar surga muncul di Sungai Jiwa dan bertempur di Eritrea. Tidak peduli apakah tubuh aslinya sudah mati atau tidak, akhirnya muncul. Bahkan bayangan kaisar sudah cukup untuk menakuti dunia, tetapi orang-orang Yuan masih berani membunuh keturunan mereka. Dapat dilihat bahwa mereka tidak memiliki rasa takut dan pergi ke kegelapan. Kali ini, Chu Feng membunuh mereka tanpa tekanan psikologis apapun. Dia berbicara dengan Yusang dan belajar banyak tentang keluarga Yuan, di mana gerbang gunung mereka berada, dan beberapa orang kuat dari keluarga itu. Klan Yuan, ada orang kuat tingkat Daewo. Chu Feng mengerutkan kening. Monster dengan berbagai bentuk dan teror yang tak terbatas itu benar-benar mengerikan dan tidak menyenangkan. Bahkan jika dia terbiasa melihat pemandangan besar, dia harus segera melarikan diri ketika dia melihat monster Daewo, atau dia akan mati. Mungkin ada tiang penelitian tua. Yusang berbicara, sangat serius. Dan tiang penelitian tua, Chu Feng terkejut. Orang-orang Yuan benar-benar tidak normal. Sungguh menakjubkan betapa kuatnya mereka. Ya, kedua orang kuat itu adalah detail dari yang mereka. Yusang menekankan, ada juga masalah yang lebih menakutkan, yaitu, kebangsaan Yuan harus memiliki latar belakang yang besar. Orang-orang Yuan telah mengatakan bahwa leluhur mereka cemerlang melawan langit. Mungkin ada tanah leluhur di luar matahari, atau ada beberapa leluhur yang belum meninggal. Chu Feng memiliki kepala yang besar. Keluarga Yuan terlalu kuat, namun, keluarga ini sudah menjadi musuh. Tidak ada yang perlu ditakutkan cepat atau lambat. Tentu saja, premisnya adalah masih ada hari esok dan masa depan di bawah sinar matahari. Aneh rasanya memberi waktu kepada dunia, jadi semuanya bisa dikatakan. Kalau tidak, ketika pendeta kepala benar-benar datang, semuanya akan berakhir. Bagaimanapun, sekarang kita harus mengandalkan 3 instrumen di luar langit untuk melawan pendeta utama. Aku tidak tahu bagaimana konfrontasi dan negosiasi antara dua makhluk yang diduga kaisar abadi itu berlangsung.
Mungkin akan segera ada hasilnya. Mengapa saya pikir level Daewo mirip dengan tiang penelitian? Chu Feng meminta saran. Bahkan kawanan Jun di sebelahnya jatuh di padang rumput dan mendengarkan dengan saksama. Dia juga ingin tahu. Bukannya Chu Feng tidak peduli, tetapi tidak banyak orang yang tahu. Karena bidang ini terlalu tinggi dan dalam, tidak banyak tokoh di sisi yang cerah, yang dapat dihitung. Tentu saja, jika Anda menghitung rahasianya, jumlahnya mungkin 2 kali lipat. Bagi para evolusionis biasa, bidang ini tabu dan tidak memiliki solusi. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendekatinya dalam kehidupan ini, apalagi memahaminya. Dunia hanya tahu bahwa Daewo dan Suji sering disebutkan bersama, yang masih tersebar dari mulut keluarga besar. Namun, sulit bagi beberapa anak dari keluarga bangsawan besar untuk mengklarifikasi dasar Daewo dan yang ekstrim. Chu Feng tidak terlalu peduli karena dia terlalu jauh dari level ini. Dia bertemu Yu Sang hari ini dan kemungkinan besar akan tertarik pada makhluk ini di masa depan. Yu Sang terlihat rumit. Setelah bertahun-tahun, keluarga mereka telah benar-benar menurun. Sudah lama tidak ada makhluk hidup di level ini. Dia mendesah pelan lalu berkata, Daewo dan Suji sebenarnya adalah makhluk hidup di level yang sama. Di level ini, mereka bisa bertarung dengan makhluk abadi dan bahkan membunuh makhluk abadi. Daewo dan Suji adalah makhluk hidup di level yang sama. Chu Feng terkejut. Di saat yang sama, dia bertanya, di mana makhluk abadi? Xian termasuk cabang evolusi yang lain. Nenek moyang saya dulu menempuh jalan itu. Kami datang ke sini tanpa nama dan harus mengubah rute evolusi. Seiring berjalannya waktu, bahkan metode nenek moyang kami pun telah hilang. Yu Sang mendesah tak berdaya. Di saat yang sama, dia memberitahu Chu Feng bahwa di masa lalu, ada banyak makhluk abadi di dunia, yang menempuh jalur evolusi, tetapi mereka akhirnya menghilang dan digantikan oleh jalur serbuk sari. Xian, cepat atau lambat kamu akan melihat bahwa makhluk abadi di dunia itu benar-benar berbeda. Mereka berbeda dari masa lalu. Mereka disebut sebagai keluarga peri yang jatuh. Yu Sang menggelengkan kepalanya. Lalu dia menjelaskan masalah Daewo dan Jiji. Daewo dan Suji adalah makhluk yang berada di level yang sama, tetapi jalannya sedikit berbeda. Daewo, ini disebabkan oleh wabah setelah memakan serbuk sari dan menerima evolusi katalis. Tubuh akan berubah dan akan terjadi perubahan teroris yang tak terkatakan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pilihan yang tidak terkendali dan tidak berdaya. Ketika Anda menerobos dari energi besar dan memasuki level yang lebih tinggi, masalah yang terkumpul di tubuh Anda akan sepenuhnya dilepaskan, dan Anda akan terjerat oleh transformasi jahat. Tubuh Anda mengerikan dan tak terbatas. Itulah Daewo. Penelitian ekstrim adalah keadaan di mana tubuh tidak pernah berubah dalam lingkungan yang relatif ringan saat menerobos energi besar dan memasuki medan yang lebih tinggi. Secara umum, tidak ada yang tidak ingin menempuh jalan ekstrim, yang lebih tepat dan lembut. Jalan Daewo terlalu kasar dan akan mati di setiap belokan. Selain itu, bentuknya terlalu mengerikan dan tidak dapat diterima. Itulah wabah dan hasil dari akumulasi total masalah setelah memakan serbuk sari dan buah-buahan yang berbeda. Daewo, jika Anda dapat bertahan hidup, pada akhirnya akan memulihkan dan mereproduksi bentuk aslinya, daripada bentuk yang mengerikan dan menakutkan seperti itu. Selain itu, setelah melewatinya, kekuatannya juga akan menjadi pertumbuhan yang kasar, yang sangat mengerikan. Pada akhirnya, itu tidak sepenuhnya aman dan sehat, dan tidak ada jaminan kemakmuran. Dalam proses ini, mungkin ada perubahan dan menjadi monster yang busuk atau bahkan tak bernama. Namun secara relatif, tubuh makhluk ekstrim masih normal. Ia dapat memolesnya selama bertahun-tahun, dan penentuan nasib sendiri cukup kuat untuk berlatih keras. Ia dapat memotong sebagian besar bahaya tersembunyi di dalam tubuh dan masalah yang dikumpulkan oleh serbuk sari dan buah-buahan, atau bahkan menghapusnya. Pada akhirnya, Daewo dan Jiji sebenarnya ingin menjadi satu. Di ujung kedua jalan ini, mereka harus mengalami bahaya. Jika mereka ingin menerobos dan keluar dari alam besar ini, baik Daewo maupun Jiji harus menjadi satu terlebih dahulu dan menjadi makhluk Yuji. Satu alam, dua jalan bercabang, dan akhirnya menjadi satu. Sebenarnya, alam besar ini bisa disebut Yujiu. Tanya Chu Feng. Benar sekali, Yu Sang mengangguk. Penelitian Yuyu, sebenarnya, dapat dianggap sebagai alam besar saja, karena sangat tidak normal dan sulit untuk dilalui, dan begitu berhasil, akan menjadi kuat dan keterlaluan.
Penelitian Yuyu dibagi menjadi dua cara. Jika Anda tidak mempertimbangkan variasi tubuh tingkat Daewoo, bentuk yang jelek, dan rentan terhadap kematian, sulit untuk mengatakan yang lemah atau kuat dalam hal kekuatan. Bahkan, tingkat Daewoo lebih kasar. Jika Anda dapat bertahan hidup, Anda akan dipromosikan dengan lebih bersemangat. Sayangnya, sejak zaman kuno, terobosan tersebut secara langsung menyebabkan masalah internal. Hampir semua makhluk yang harus pergi ke jalan Daewoo tidak dapat bertahan hidup pada akhirnya. Jadi, orang gila Li Heng dan Wu belum tentu lebih baik dari Daewoo, tetapi mereka berjalan dengan mantap. Ketika mereka pertama kali menerobos negara, mereka tidak memiliki masalah serius dalam penumpukan serbuk sari. Mereka beruntung. Chu Feng menyentuh dagunya dan merenung sejenak. Yu Sang menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak beruntung. Itu karena mereka mengumpulkan cukup banyak pada tahap awal untuk memastikan bahwa mereka tidak akan menembus kekuatan besar. Setelah memasuki level yang lebih tinggi, mereka berubah secara aneh dan sudah siap untuk jalan yang ekstrim. Mengumpulkan cukup dalam, hati Chu Feng sedikit tak berdasar. Ya, menyerap serbuk sari dan mengambil buah yang berbeda akan menyebabkan masalah. Seiring berjalannya waktu, banyak orang harus berhenti dan menajamkan diri di beberapa alam besar. Mereka harus mengumpulkan untuk waktu yang lama sebelum mereka melanjutkan. Anda harus memperhatikan, ketika mendengar ini, wajah Chu Feng berubah menjadi hijau. Dia berevolusi dengan cepat, yang mengejutkan dan menggetarkan orang-orang Yuan. Dia merasa sangat dalam bahwa dia adalah monster. Ini benar-benar menakjubkan. Menurut kecepatan ini, akan ada masalah di tahap awal. Seharusnya aneh pada levelnya saat ini. Akibatnya, dia baik-baik saja. Namun, Chu Feng tidak memiliki dasar di hatinya. Ketika dia menerobos Daneng dan memasuki bidang penelitian Yu, apakah itu langsung jalan Dayu? Tidak ada pilihan, ketika aku masih muda, aku akan mengalami nasib buruk. Aku memiliki rambut merah dan hitam di sekujur tubuhku, dan kemudian ada beberapa kepala yang tergantung di pusarku, ditutupi dengan tumor daging. Seluruh tubuh busuk, ditutupi dengan sisik, dan bahkan kepalanya busuk. Ada berbagai macam masalah. Kulit kepala Chu Feng akan meledak. Dia masih bersiap. Dia akan menyalin latar belakang keluarga orang-orang kuat dari kebangsaan Yuan yang sendirian dalam membuka gua, sehingga dapat berkembang dengan cepat. Tetapi sekarang, dia dingin di lubuk hatinya, sedikit menyeramkan, aku tidak takut. Aku akan menekan semua perubahan jahat, membusuk dan berambut panjang. Chu Feng tidak percaya pada kejahatan, ngomong-ngomong, Li Heng, orang gila Wu, tidak hanya dapat membunuh makhluk abadi sejati, tetapi juga dibatasi pada jalan yang ekstrim. Chu Feng dengan jelas merasa bahwa kedua orang itu sangat kuat, jauh lebih dari ini. Kedua makhluk itu sangat kuat. Menurutku setidaknya mereka harus menjadi kombinasi dari jalan bercabang dan menjadi makhluk universal yang nyata. Yu Sangdao membuat penilaian ini. Chu Feng mengangguk, tetapi Li Heng sangat kuat. Dia dapat dengan mudah membunuh makhluk tingkat Daewoo. Dia harus memiliki dua jalan bercabang menjadi satu dan memulai jalan Yujiu. Pada tingkat ini, itu mengerikan dan sangat kuat. Pada saat yang sama, Li Fu membuat peti mati dan memblokirnya di zona penyangga antara kuburan dan matahari. Gambarannya sangat besar. Diperkirakan dia ingin menerobos semacam belenggu. Bahkan, dia ingin melawan jalan serbuk sari. Pada saat ini, Chu Feng mengerutkan kening, berpikir dengan hati-hati bahwa ada bahaya tersembunyi yang begitu besar dalam evolusi serbuk sari dan buah, dan itu akhirnya akan pecah. Jika akumulasinya cukup dalam, dia bisa aman dan mengambil jalan ekstrim, tetapi dia tidak ingin menjadi ekstrim lama. Bagaimana dia bisa memiliki waktu yang lama untuk menggiling masalah di tubuhnya? Saat ini, dia perlu membuat kemajuan yang cepat. Dia ingin membuat kemajuan setiap hari, setiap jam, dan setiap detik. Menatap langit, lubang besar itu belum sepenuhnya tertutup, dan tempat pengorbanan masih berhadapan dengan 3 senjata. Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Mungkin besok, bahkan malam ini, sesuatu yang besar akan terjadi, langit akan mati, dan semua orang akan kehilangan masa depan. Jalan keluarga peri rusak dan tidak bisa dilalui. Chu Feng bertanya, benar-benar sedikit terharu. Apa jalur evolusi di masa lalu, dan apakah itu layak dicoba? Yu Sang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dunia telah berubah. Aku tidak tahu apa yang terjadi di jalan itu. Jika aku terus maju, akan ada masalah yang lebih mengerikan.
Keluarga peri yang dulu telah menjadi keluarga peri yang jatuh. Sebenarnya, bahkan jika kamu bisa berjalan, Yu masih tidak punya jalan. Itu telah lama hilang. Kecuali Chu Feng menerobos ke cabang evolusi lain, dia tidak dapat menemukannya sampai dia pergi ke dunia peri yang jatuh. Chu Feng pasti memikirkan roh jahat besar yang keluar dari air terjun. Peri Tongtian, wanita itu seharusnya berasal dari cabang evolusi lain dan termasuk dalam keluarga peri yang jatuh. Kalau begitu aku akan pergi jauh-jauh ke hitam dan mengembangkan jalan serbuk sari sampai akhir. Kata Chu Feng, dan juga menanyakan secara rinci tentang situasi orang-orang kuat dari kebangsaan Yuan yang membuka gua sendirian. Dia akan menjarah, dia akan mendapatkan cukup banyak tanah eksotis, dia akan berevolusi dengan cepat, dia tidak bisa mengaturnya sebanyak itu. Tentu saja tidak komprehensif untuk mengatakan bahwa Anda tidak peduli dan bahwa Anda tenang. Dia waspada, jika ada masalah dalam evolusi, Anda harus dengan tegas menekannya. Anda berevolusi terlalu cepat. Yu Sang mengingatkannya, wajahnya serius, dan memperingatkannya bahwa sesuatu akan terjadi. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Chu Feng tidak mengumpulkannya selama beberapa waktu, dia tahu bahwa itu mungkin lebih mengerikan. Seiring berjalannya waktu, itu mungkin akan meletus lebih hebat di masa depan. Di sebelahnya, mata orang bijak kuno Jun Tuo menunjukkan cahaya murninya. Dia tahu bahwa pedagang manusia itu tidak normal. Tidak ada makhluk yang berevolusi begitu cepat. Lihat, tubuhnya menumbuhkan rambut hitam. Bagaimana mungkin Chu Feng tidak melihat bahwa Lao Jun sedang memendamnya di dalam hatinya? Kura-kura tua, kamu tidak ingin bernasib buruk. Apakah kamu ingin memiliki rambut hijau di sekujur tubuh? Suara Chu Feng membuat kawanan Jun yang terganggu hampir tergeletak di tanah dan memakan rumput. Jun memiliki kepala besar dan diam-diam berteriak ke neraka. Bagaimana iblis ini tahu apa yang sedang dipikirkannya? Chu Feng mengabaikannya dan mulai memikirkan masalahnya sendiri. Dia benar-benar tidak bisa mengabaikannya. Apa yang dikatakan Yu Sang sangat masuk akal. Situasinya mungkin sangat serius di masa depan. Begitu Chu Feng menerobos, itu pasti jalan dayu. Kamu tidak perlu memikirkannya. Kamu tidak punya pilihan. Jika gejala sisa serbuk sari dilepaskan sepenuhnya, itu pasti tak terbayangkan. Lagi pula, masih ada tubuh yang tidak menyenangkan di dalam toplesnya. Dia memasuki area terlarang Tungku Taisang Bagua, melihat bunga dan tanaman tingkat Daewo di sana, dan tanpa sengaja menyentuh beberapa partikel serbuk sari. Seberapa tinggi wilayah kekuasaannya, itu sangat mengerikan sehingga berubah menjadi jahat ketika disentuh sedikit. Dia ingin mati dan tidak menyenangkan. Saat itu, dia hampir mengalami kecelakaan. Begitu aku memasuki Daewo, akankah ada perubahan ganas yang belum pernah terjadi sebelumnya atau sesudahnya, dan aku tidak ingin melihat wujudku. Chu Feng berbulu. Saat ini, dia memikirkan banyak pertanyaan. Dia ditutupi dengan rambut merah, darah hitam di matanya, sarkoma dan bau busuk. Itu membuatnya bergidik. Tiba-tiba, dia memikirkan tentang apa yang dia lihat di ashram Wumatman di utara. Saat itu, Wumatman menahan 2 atau 3 tubuh busuk secara terpisah, semuanya seperti Wumatman. Dia memberitahu Yu Sang tentang situasinya dan meminta nasihatnya. Benar-benar layak menjadi orang gila bela diri. Itu berasal dari tulangnya, dari kedalaman gennya, itu gila. Itu benar-benar tidak fatal. Yu Sang tampak berwibawa dan berseru. Dia menilai bahwa orang gila Wu mencoba mengambil jalan dayu setelah dia melalui jalan yang ekstrim. Dia tidak ingin menjadi sederhana, tetapi ingin memadukan kedua cara itu. Ada kemungkinan lain, dia mungkin juga berlatih keterampilan yang aneh dan tidak terduga. Dia tidak ingin berlatih dalam bahaya nyata karena takut akan masalah, tetapi membentuk kembali tubuhnya dan berlatih untuknya. Yu Sang memberikan tebakan lain, yang mungkin lebih dekat dengan kenyataan. Lagi pula, menurut situasi saat ini, orang gila Wu sangat kuat. Mereka seharusnya bersatu dan menjadi makhluk setingkat penelitian Yu. Tidak perlu melalui jalan dayu lagi. Yah, ini panggilan bangun. Ini memberiku pilihan lain. Di masa depan, aku bisa mengambil 2 jalan sekaligus. Lagi pula, aku punya SHUANGHENG Wang Dao Guo. Mata Chu Feng tiba-tiba berbinar. Dalam hal ini, seberapa kuat dia saat itu? Tentu saja, premisnya adalah dia bisa bertahan hidup dan tidak mati. Jika berhasil, ini mungkin jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun, dia ditakdirkan untuk menjadi tak terlukiskan,
jadi pertama-tama buang buah Tao dan biarkan dia melawan perubahan jahat dan ambil jalan Dayu tanpa pilihan. Kemudian, dengan buah Tao lainnya, ambil jalan ekstrim, dan akhirnya gabungkan kedua jalan. Aku akan menjadi tak terkalahkan. Chu Feng ada di sana sendirian sambil tertawa. Juntuo ingin berkata, kamu tersenyum, sudut mulutmu akan bengkok. Bulu masih menghisap AC. Dia mengerti maksud Chu Feng. Bukankah itu fatal? Mengambil jalan Daewo adalah kematian yang hampir tiba. Setidaknya tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup saat ini. Dia harus menambah bebannya dan pergi bersama. Ini lebih serius daripada bunuh diri, dan akhirnya mungkin sangat menyedihkan. Kamu harus mengerti bahwa jalan ekstrim mungkin juga memiliki perubahan jahat. Jika kamu melewatinya dengan lembut, itu mungkin jauh lebih mengerikan daripada bentuk Daewo yang jelek dan aneh. Pada saat itu, jika kamu menunggu dua cara untuk berubah pada saat yang sama, intensitasnya tidak terbayangkan. Secara pribadi, itu seperti runtuhnya langit dan bumi dan kamu tidak dapat kembali. Tuhan tahu monster apa yang akan kamu jadikan. Yu Sang menasihati, pada saat yang sama, hanya memikirkan pemandangan yang mengerikan itu, dia merasa menggigil dan sangat berbulu. Dalam hal itu, mungkin seperti yang dipikirkan Chu Feng, itu akan menjadi belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi itu bukan aspek yang baik, tetapi hanya perubahan jahat yang ekstrim, yang melampaui pergolakan yang dialami oleh semua makhluk yang mengambil jalan serbuk sari di zaman kuno dan modern. Dia akan membusuk, terasing, dan menjadi sangat tragis sehingga tidak terbayangkan. Mendengar penjelasan dan peringatan serius Yu Sang, wajah Chu Feng berubah dan berkata, saya mengerti bahwa itu benar-benar tidak layak untuk dilakukan di masa depan. Saya mungkin akan melepaskan buah Tao dan melindungi diri saya sendiri terlebih dahulu. Kemudian Chu Feng mengeluarkan kotak giok lain dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Yu Sang. Setelah membukanya, ada cahaya ungu yang melonjak di dalamnya. Ada buah yang matang, berkilauan dan tembus cahaya, kabut ungu mengambang dan harum. Ini adalah buah jiwa, yang jauh lebih kuat daripada bunga jiwa yang seterang matahari. Itu sedikit enggan diambil oleh surga. Chu Feng berkata, Tuan, Anda dapat memurnikan buah jiwa secara perlahan. Jika saatnya tiba, dengan akumulasi Anda selama bertahun-tahun, Anda akan menjadi orang yang kuat dengan tingkat energi yang tinggi. Obat-obatan jiwa ini cukup untuk menyelesaikan masalah fisik Yu Sang dan menghilangkan berbagai bahaya tersembunyi. Di sebelahnya, Jun Pigi menelan ludahnya dan bertanya-tanya dalam hati. Berapa banyak kasus besar yang kejam yang dilakukan pedagang itu untuk mengumpulkan begitu banyak barang bagus? Terlalu mahal, Yu Sang berkata. Jangan khawatir, saya punya lebih banyak di sini. Jalan Chu Feng. Beberapa saat kemudian, Chu Feng mengatur ladang di sini, membawa mereka melintasi kehampaan, dan akhirnya menemukan Ziluan di hutan pegunungan. Dia ingin bangkit dan berevolusi. Sejak saat itu, dia pasti berbahaya sepanjang jalan. Pasti ada pertempuran berdarah. Tentu saja, dia tidak bisa lagi mengambil Ziluan dan mempercayakannya kepada Yu Sang. Istana ini ditakdirkan untuk mencapai buah Tao tingkat Daewo. Anda meninggalkan saya sekarang dan jangan menyesalinya di masa depan. Ziluan bergumam dan melirik dengan mata besar. Kembalilah padaku ketika Anda mencapai tingkat Daewo. Chu Feng mengetuk dahi putihnya. Kau membenciku. Ziluan marah dan berkata, tunggu, aku akan membangkitkan buah Tao dari kehidupanku sebelumnya dan kembali melampaui level Daewo. Chu Feng terdiam. Burung itu benar-benar menganggap serius bualannya pada Raja Phoenix. Dia ingin memberinya bagian belakang kepala untuk membangunkannya. Kemudian dia menatap Juntuo dan berkata, bajingan yang kubeli itu agak kurus, tapi jangan lupa buat sup dan isi ulang tubuhmu. Aku tanda pagar persen. Juntuo ingin membunuhnya. Aku benar-benar ingin mengatakan bahwa kura-kura roh kuno ini juga. Di dekatnya, mata Ziluan lurus. Bukankah ini orang bijak kuno Juntuo pada tahun-tahun itu? Dunia bawah yang agung sebenarnya jatuh ke tangan para pedagang manusia. Dia tahu saat itulah dia mengetahuinya. Yu Sang jelas tidak akan memakan Juntuo. Dia akan membuat kura-kura tua itu terus berbicara tentang masa lalu iblis. Chu, kau akan pergi. Hati-hati. Pada saat perpisahan, Ziluan berbisik dengan enggan. Sekarang semua orang tahu bahwa dunia ini telah berubah secara dramatis. Jika tidak akan ada hari esok. Jangan khawatir. Aku akan terbang ke langit, maju dengan pesat dalam evolusi sepanjang waktu, dan bernyanyi sepanjang jalan. Jalan Chu Feng.
Dia melihat ke Cakrawala. Pada saat perpisahan, dia memikirkan beberapa pertanyaan. Apa yang bisa dia lakukan untuk menjadi lebih kuat dan terkuat? Li Fu, menghalangi sarkofagus dari matahari. Mungkin dia benar-benar ingin melepaskan diri dari jalan serbuk sari. Selain itu, dia adalah murid gunung pertama. Warisan berasal dari beberapa era yang lalu, dan kebanyakan dari mereka memiliki cara lain untuk pergi. Chu Feng mengerutkan kening. Li Heng mungkin kuat dan berdiri menyendiri. Apakah dia harus menempuh jalan seperti itu? Yu Sang menggelengkan kepalanya dan berkata, dia juga tidak bisa pergi. Warisan gunung pertama sebenarnya telah dilanggar. Hukum mungkin tidak hilang, tetapi dunia ini tidak lagi cocok. Yang datang terlambat harus menempuh jalan serbuk sari. Hah, langit dan bumi tidak cocok. Chu Feng mengerutkan kening. Sebenarnya, gunung pertama dan departemenku berjalan dengan cara yang sama. Secara alami, mereka tidak beradaptasi. Yu Sang menghela nafas. Tetapi saya selalu merasa bahwa jalan serbuk sari itu agak aneh dan berlubang. Mungkin jika Anda berjalan, Anda akan jatuh ke jurang. Kata Chu Feng. Memang, karena jalan serbuk sari itu aneh dan mengandung bahaya tersembunyi yang besar, hal itu terakumulasi dari waktu ke waktu dan semakin dalam dari hari ke hari. Pada akhirnya, akan terjadi wabah menyeluruh. Meskipun Chu Feng sangat percaya diri dan berbicara keras, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak takut dan tidak siap. Keluarga peri tidak lagi abadi dan telah sepenuhnya jatuh. Mengapa? Chu Feng bertanya, dan kemudian bertanya, berapa banyak jalur evolusi yang ada antara langit dan bumi? Yu Sang tersenyum pahit. Departemen mereka telah lama menurun. Dia secara alami tidak dapat mengetahui beberapa rahasia. Dia hanya dapat membuat beberapa spekulasi melalui beberapa kata yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Meskipun ada ribuan surga dan dunia besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, seharusnya tidak lebih dari 10 lingkaran utama yang benar-benar berjalan keluar dari jalan yang lengkap sejak zaman kuno. Faktanya, jalan-jalan dunia lain semuanya dipengaruhi oleh jalan-jalan ini, bermutasi dan serupa. Chu Feng mendengar bahwa dia menghirup udara dingin. Meski begitu, itu berarti setidaknya ada 10 cabang evolusi yang lengkap dan mengerikan. Hingga saat ini, dia hanya tahu jalan serbuk sari dan jalan peri yang jatuh. Yu Sang menatapnya seperti ini, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku berbicara tentang jalan yang telah ditambahkan bersama sejak zaman kuno. Beberapa di antaranya telah lama rusak, dan beberapa di dunia telah lama merosot dan tidak ada lagi. Hingga saat ini, menurut petunjuk yang ditinggalkan oleh Yu Sangzu, hanya ada 4 atau 5 jalan yang lengkap dan dulunya cemerlang yang masih ditempuh oleh generasi mendatang. Kaisar Surga, bagaimana jalan yang pernah dia lalui, jalan abadi, putus. Mengapa tidak cocok untuk latihan sekarang? Pada saat perpisahan, Chu Feng bertanya dengan sungguh-sungguh. Yu Sang berkata, aku tidak tahu mengapa itu berubah. Semua generasi dan murid masa depan tidak dapat menempuh jalan itu lagi. Jika tidak, mereka akan merosot dan membuat mantan kaisar tidak berdaya. Ini adalah yang paling mengerikan dan putus asa. Bahkan Kaisar Surga merasa bahwa jalan di depan suram dan tidak ada harapan. Warisan mereka akan terputus, dan tidak akan ada yang terlambat sejak saat itu. Dan mereka ditakdirkan untuk bertarung, untuk pergi ke surga, dan membutuhkan aliran orang yang terlambat untuk bertarung bersama. Akibatnya, langit dan bumi berubah dan kehilangan jalannya. Bagaimana kita tidak putus asa? Selain itu, tidak ada solusi. Langit dan bumi telah berubah. Jalan itu benar-benar sulit untuk dilalui. Hampir sepenuhnya rusak. Bagaimana cara untuk mencapai Kaisar Surgawi dan bahkan Kaisar Abadi dapat dipatahkan? Bisakah kita tidak pernah berlatih? Chu Feng bertanya. Itu akan menginfeksi dan merosot. Itu mengerikan. Bulu masih sangat berat, tetapi dia juga menambahkan, namun, Kaisar Surga telah menyimpulkan bahwa sangat sedikit orang yang dapat melewatinya, dan mungkin bermutasi, tidak merosot, tetapi lebih kuat. Tetapi ini bukan metode universal dan telah kehilangan makna aslinya. Chu Feng ingin berkata, aku akan mencoba. Namun, setelah sedikit tenang, dia tidak ingin mati. Bagaimana kita bisa menjamin bahwa dia akan berubah dan tidak merosot? Bagaimana jalan serbuk sari muncul? Chu Feng bertanya, setelah waktu yang lama, partikel berkilauan dan tembus cahaya yang tersebar dari langit dan bumi seharusnya menjadi serbuk sari paling awal. Bulu masih berbisik dan melihat ke langit, tiba-tiba, serbuk sari turun. Melanjutkan pemutus sirkuit.
Chu Feng terkejut bahwa ini bukan jalan yang melekat di matahari, tetapi terjadi secara tiba-tiba suatu hari. Ini melibatkan asal mula jalan, pengaruhnya terlalu jauh, dan penyebab internalnya adalah misteri dan teror yang tak ada habisnya, yang tidak terbayangkan. Ya, pada hari itu, ada awan besar dan kilat yang menyilaukan muncul di langit. Beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah cahaya pedang yang membelah segalanya, langit seakan terbelah menjadi celah. Yu Sang menatap langit, berbisik di sana, mengingat beberapa kata yang ditinggalkan oleh leluhurnya, dipadukan dengan catatan-catatan kecil yang dilihatnya dari banyak buku kuno yang terisolasi dan berbagai petunjuk untuk menceritakan kisah lama. Pada hari itu, ada banyak awan dan kabut. Cahaya itu menembus ketenangan dunia, sehingga langit dan bumi dapat berlatih lagi dan terus memutus sirkuit. Pada saat itu, tidak seorang pun tahu mengapa serbuk sari muncul dan mengapa tiba-tiba jatuh. Ini benar-benar memiliki dampak yang terlalu besar, yang melibatkan asal mula jalur evolusi, yang pasti merupakan sumber jalur serbuk sari. Itu diringkas hanya dengan kata-kata Yu Sang, yang mengejutkan Chu Feng dan membuatnya tercengang pada saat yang sama. Bisakah Anda lebih rinci? Apakah itu petir atau cahaya pedang? Chu Feng bertanya. Dia ingin tahu apakah itu buatan manusia, bukan hasil evolusi penyembuhan diri langit dan bumi. Yu Sang berkata, aku tidak tahu apakah itu petir atau cahaya pedang. Ada berbagai macam legenda di dunia, tetapi pada hari itu, ada terlalu banyak kejadian besar, meninggalkan berbagai macam dugaan, yang merupakan misteri yang harus dikonfirmasi. Apa yang ada di sana? Chu Feng memintanya untuk berbicara secara rinci. Beberapa orang mengatakan bahwa Tuhan telah dipecah oleh manusia. Sejak saat itu, telah ada jalur serbuk sari, dan partikel kristal tersebar pada hari itu, melanjutkan evolusi. Siapa yang membelahnya? Chu Feng sangat tersentuh. Seseorang membelah surga dan membawa sistem baru dan jalan baru dari luar dunia, sehingga dunia dapat berlatih lagi. Ini adalah pencapaian yang tak terukur. Dikatakan bahwa itu atau 3 kaisar surgawi yang melakukannya. Itu seharusnya merujuk pada makhluk tak terkalahkan yang tidak ada dalam sejarah kuno dan berulang kali disebutkan oleh 9 cara. Dia telah melampaui selama beberapa abad. 3 kaisar surgawi dan Chu Feng secara alami tahu bahwa masing-masing dari mereka menakjubkan dan menekan seluruh dunia. Terakhir kali, salah satu dari mereka muncul dalam peti mati tembaga dan menerobos tanah pengorbanan. Siapa itu? Chu Feng berbisik pelan. Pada level itu, sungguh mustahil untuk menebak. Tidak peduli siapa itu untuk generasi masa depan dunia ini, sehingga mereka masih dapat berevolusi, mengambil langkah yang lebih kuat dan menyadari transisi level kehidupan. Sungguh sulit untuk mengatakan siapa itu, karena itu mungkin. Yu Sang Dao. Pada hari itu, orang-orang melihat bahwa dewa terbelah, seperti cahaya pedang tertinggi, dan secara alami memikirkan yang satu. Namun, pada saat itu, awan melonjak, dan banyak hal terjadi. Seseorang menyaksikan bahwa 3 kaisar surgawi sedang bertarung, penghentian yang aneh dan keterikatan yang tidak menyenangkan. Ketiga kaisar surgawi semuanya tertembak. Ya, menurut berbagai petunjuk dan catatan terbatas yang terisolasi, saat itu sangat mengerikan. Dunia hampir jungkir balik. 3 kaisar surgawi melakukan yang terbaik. Yu Sang bercerita tentang masa lalu. Saat itu, langit dan bumi berubah, dan generasi mendatang tidak dapat lagi maju, yang merupakan hal yang menyedihkan. Pada tahun-tahun itu, 3 kaisar surgawi menghilang untuk waktu yang lama. Orang-orang berspekulasi bahwa mereka menutup pintu, menciptakan dharma, dan memikirkan cara lain. Baru setelah partikel cahaya tersebar di antara langit dan bumi, sebuah lubang muncul di langit dan serbuk sari beterbangan di dunia. Mereka muncul kembali pada saat yang sama, jadi orang-orang berspekulasi bahwa itu terkait dengan mereka. Lebih banyak rumor, jalan serbuk sari mungkin merupakan perwujudan buah tao mereka. Pada hari itu, berbagai perang pecah dan sungai serta laut mengering. Beberapa orang melihat kaisar surga terbang di udara, berdarah dan bertarung melawan musuh. Kaisar Ding meraung dan beresonansi dengan artefak tertentu. Bulu masih perlahan menceritakan, adalah semua jenis rumor, dia tidak yakin apakah itu benar. Namun, Chu Feng terkejut ketika mendengar ini. Seluruh tubuhnya sedikit kaku. Apa yang dia pikirkan? Pot batu dan benih. Ya, ini bukan yang dia dengar, tetapi dia telah melihat merek itu dengan matanya sendiri. Ketika tripod kekaisaran meraung, toples batu jatuh dari dalam dan hilang di luar. Saat itu,
Kaisar surga dan musuh sedang mengejar dan bersaing untuk mendapatkan toples batu. Akhirnya, karena berbagai alasan, toples batu itu secara tidak sengaja pergi ke dunia bawah dan jatuh di Gunung Kunlun. Oleh karena itu, Chu Feng cukup terkejut dan hampir membatu di sana. Jika jalur evolusi serbuk sari dipimpin oleh 3 kaisar surgawi, evolusi adalah perwujudan dari buah tertinggi mereka dan sumbernya. Jadi, apa 3 benih itu? Hatinya melonjak dan berfluktuasi dengan hebat. Jika jalur serbuk sari berasal dari buah Tao dari 3 orang, ada 3 benih di toples batu, bukankah itu seharusnya sesuai dengan 3 kaisar surgawi? Apakah itu buah mereka? Chu Feng benar-benar bingung. Segera, pikirannya melayang dan memikirkan banyak pertanyaan aneh. Jadi, di masa depan, kita tidak hanya bisa menanam peri putih yang cantik, tetapi juga 2 pria besar. Aku, pergi. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Di mana kamu memikirkannya? Dia menggosok pelipisnya. Dia tidak bisa berpikir terlalu banyak. Tidak baik untuk berpikir terlalu banyak. Dia sakit kepala. Apakah itu benar-benar jalan serbuk sari yang dipimpin oleh 3 kaisar surgawi? Tanya Chu Feng. Tentu saja aku tidak yakin. Bukankah aku sudah mengatakannya? Mungkin ada hubungannya dengan yang itu. Jawab Yu Sang. Pada hari itu, kilat bagaikan cahaya pedang yang cemerlang, tak tertandingi di dunia. Ia membelah langit dan membuat lubang di langit. Dari sudut pandang manapun, itu terlalu kebetulan. Itu artinya, cahaya pedang itu, terlalu mirip dengan orang yang secara bertahap kehilangan catatan dalam sejarah, dan semua ingatannya secara bertahap menghilang. Oleh karena itu, mustahil untuk menentukan siapa yang melakukannya. Banyak orang cenderung dikaitkan dengan keempatnya. Yu Sang menambahkan, sebenarnya, saya lebih suka pernyataan terakhir, tebakan yang mendekati kebenaran. Cara lain, Chu Feng terkejut. Peristiwa tahun itu benar-benar rumit. Bahkan keturunan keluarga kaisar tidak dapat mengetahuinya. Itu terlalu misterius. Yu Sang mencoba menenangkan dirinya, menceritakan spekulasi seorang leluhur dalam keluarga dan segala macam deduksi, dan mengembalikan kebenaran yang samar-samar. Jalan ini tidak diciptakan atau ditafsirkan oleh siapapun, tetapi itu ada dengan sendirinya. Dunia kita memiliki spiritualitas. Setiap serbuk sari memiliki roh, dari bawah tanah, dari gunung dan laut. Ketika mereka lahir, mereka akan datang. Mereka semua berhubungan dengan roh. Roh adalah leluhur yang telah meninggal dan para pahlawan yang telah layu. Ia tidak mengenal usia, mungkin itu adalah dunia kuno. Mungkin ia tidak tahu berapa banyak era yang lalu, ia lahir di zaman yang tidak dapat diverifikasi. Dunia kita menanggung terlalu banyak penderitaan, satu era demi satu, kemunduran, pemulihan, dan kepunahan. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu sejak kebangkitan dan kejatuhan. Beberapa kalangan telah membusuk selamanya, menghilang, dan beberapa masih ada. Ada terlalu banyak elegi, meninggalkan teka-teki abu-abu yang tak terhitung jumlahnya yang tidak pernah terpecahkan. Tetapi di dunia ini, kita tidak dapat tampil, kita tidak dapat berpikir bahwa hari ini dan di sini telah dikorbankan berkali-kali, dan ada banyak tragedi yang terlupakan. Dan orang-orang itu, hal-hal itu, mereka tidur, membusuk, mati, menjadi pahlawan dan menghilang. Apa hal terakhir yang tersisa? Sedikit spiritualitas terakumulasi di tanah, mengapung di antara langit dan bumi, dan ada di mana-mana. Mereka adalah roh, yang juga dapat disebut partikel spiritual terakhir dari roh. Yu masih bercerita, tidak terburu-buru, tidak lambat. Tampaknya mengatakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dunia ini. Namun, suaranya sangat serak dan dalam. Bagaimana mungkin dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan itu? Menurut leluhurnya, setiap serbuk sari yang disimpulkan dan ditebak berhubungan dengan roh, yang merupakan partikel spiritual terakhir mereka. Ketika dunia berubah secara dramatis, itu tidak lagi cocok untuk evolusi dan merusak jalan, tetapi itu juga menunjukkan partikel roh dan mengirimkan beberapa emosi. Oleh karena itu, baik manusia maupun 3 kaisar surgawi merasakannya. Hanya pada tingkat itu mereka merasakannya dan merasakannya. Mereka marah dan menembak. Yu Sang menceritakan lagi, mengatakan semua yang diketahui dan ditebak leluhurnya. Itu, dan 3 kaisar surgawi, seharusnya sudah menembak. Itulah sebabnya kita memiliki pedang. Pedang itu membelah langit dan memperlihatkan lubang besar. Selain itu, 3 kaisar surgawi menyerang dengan kuat. Mereka mengguncang tahun-tahun dan mengangkat debu,
sehingga hal-hal yang tersembunyi di dalam tanah dan di antara langit dan bumi muncul. Partikel-partikel roh melayang di seluruh langit. Itulah penyebab masa lalu dan buah dari hari ini. Chu Feng benar-benar terkejut. Apa yang dia dengar, memahami asal-usul evolusi serbuk sari, dan menemukan sumber yang sebenarnya. Jalan ini tidak diciptakan oleh siapapun. Itu sudah ada. Itu ada di sana. Beberapa orang mengaduk-aduk tahun-tahun, mengangkat debu, dan membiarkan spiritualitas mereka terlihat. Jadi jalan ini muncul. Tuan, apakah Anda yakin? Itu benar. Bagaimana perasaan saya bahwa beberapa misteri lebih mistis daripada mitos? Chu Feng memang memiliki banyak teka-teki. Adapun di sisi lain, Ziluan dan Juntuo telah lama mendengarkan mata konyol. Mereka telah mengambil jalan evolusi serbuk sari, tetapi siapa yang peduli dengan asal-usulnya? Hingga hari ini, mereka baru pertama kali mengetahui bahwa sungguh menakjubkan dan menakjubkan bahwa ada satu sumber atau yang lain. Yu Sang mengangguk dan berkata, itu benar-benar terlalu subjektif, tetapi menurutku sebagian besarnya benar dan dapat diandalkan. Itu seharusnya adalah apa yang ada di antara langit dan bumi itu sendiri. Kemudian dia mengaduk-aduk tahun-tahun dengan 3 kaisar surgawi untuk membuat mereka muncul kembali. Yu Sang merasa bahwa yang disebut bahwa setiap roh berhubungan dengan partikel roh, yang merupakan produk terakhir yang ditinggalkan oleh roh. Ini mungkin tidak benar. Itu adalah tragedi yang tergambar di hati leluhur. Meskipun sangat menyedihkan di masa lalu, belum tentu jalur evolusi ini telah muncul. Namun, pasti ada rahasia antara langit dan bumi. Ada Tianzang kuno di antara langit, yang tercermin melalui serbuk sari dan mekar dengan cahaya spiritual tertentu. Kalau tidak, mengapa para pendeta kepala muncul? Mengapa mereka begitu gigih dan terobsesi dengan satu era demi era? Apa yang ingin mereka lakukan dan apa yang mereka cari? Suara Yu Sang sangat rendah dan berat. Ada rahasia yang tak terbayangkan antara langit dan bumi. Di zaman kuno itu, saya tidak tahu apa yang tersisa. Seseorang sedang mencarinya, dan apa kebenaran dari pengorbanan besar itu? Saya masih tidak tahu. Serbuk sari, yang tidak dapat berevolusi antara langit dan bumi dan muncul setelah jalan itu rusak, menunjukkan spiritualitas, meskipun itu menjerat zat lain, akan ada bahaya tersembunyi. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa jalan ini mungkin telah menunjukkan sesuatu. Chu Feng berkata, saya percaya pepatah ini. Partikel roh tidak selalu ditinggalkan oleh roh, tetapi mereka terakumulasi dan ada di tanah, tergantung di antara langit dan bumi dan tercermin dalam serbuk sari. Sekarang mereka digunakan oleh kami untuk mendorong evolusi kami dan membuka jalan baru. Yu Sang mengangguk. Dulu dia jauh dari mereka. Dia tidak ingin mengatakan lebih banyak. Itu tidak masuk akal. Alam mereka masih jauh dari cukup. Bagaimana dengan menebak dan memahami? Tapi sekarang berbeda. Surga akan kehilangan masa depan mereka. Semua ini mulai dekat dengan mereka. Tidak ada yang perlu dikatakan, bahkan jika itu hanya spekulasi dan tidak ada bukti. Senior, apakah ada yang sampai di ujung jalan ini? Apakah ada yang menjadi kaisar abadi? Kurasa tidak. Kemudian Chu Feng bersemangat. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia menegakkan punggungnya dan mengangkat kepalanya. Aku ingin. Jalan menuju hitam. Semua jenis tanda menunjukkan bahwa ketika jalan terus berlanjut, itu akan berakhir. Jika sempurna dan cerah, itu harus keluar, kaisar abadi. Posisi buah ini adalah yang tertinggi, melambangkan ketakterlawanan zaman kuno dan modern. Saya tidak takut membusuk. Saya tidak takut menumbuhkan beberapa kepala atau hal-hal lainnya. Pada saat itu, saya akan menamparkan mereka semua satu persatu. Saya akan melakukannya semaksimal mungkin dan tidak akan mengubah cara saya. Semua orang bisa tinggal di rumah. Jika harus keluar, berhati-hatilah dan perhatikan keselamatan, terutama teman-teman buku di Hubei, terutama Wuhan. Jaga diri, semuanya jalan baru. Mungkin, belum ada yang sampai di ujung. Chu Feng secara alami senang dan bersemangat, yang berarti bahwa begitu seseorang melangkah ke ujung jalan, ia mungkin dapat duduk di sana dan menjadi kaisar abadi. Ini adalah keadaan tertinggi yang diketahui saat ini. Tidak terbatas pada matahari, termasuk surga, dan bahkan Tuhan. Saat ini, kita belum pernah mendengar makhluk yang lebih tinggi dari keadaan ini. Ada roh di mana-mana di bawah tanah ini dan di antara surga dan bumi. Bukan siapa yang tinggal atau siapa yang menciptakannya. Itu sudah ada. Chu Feng berdiri di bumi, menatap langit, dan melihat tanah yang tak terbatas.
Ia sangat merasakan semacam spiritualitas. Dalam keadaan tidak sadar, ia melihat partikel cahaya yang tak terhitung jumlahnya menari-nari, seperti bintang-bintang yang bersinar di alam semesta gelap di antara kunang-kunang di langit malam. Saya ingin berevolusi di jalan ini, karena saya tidak melihat ke belakang. Arti asli dari jalan yang menuju ke hitam tampaknya tidak terlalu bagus, tetapi sekarang ia hanya ingin memegang keyakinan ini. Dalam keadaan tidak sadar, semua kaleng batu di tubuhnya mengikuti dan bergetar. Pada saat ini, Chu Feng bahkan melihat gambar yang kabur. Dahulu kala, dunia sangat makmur, dan partikel serbuk sari beterbangan dan bersinar. Itu seindah dunia dongeng. Itu tidak hanya membuat seluruh bumi hujan di seluruh langit, tetapi juga mengalir keluar dari langit. Ini adalah pemandangan sesaat, tetapi tampaknya membeku dan membeku, menunjukkan gambaran yang misterius dan berangsur-angsur agung bagi Chu Feng. Langit hancur oleh partikel cahaya. Mereka melampaui dunia, berubah menjadi hujan ringan, bergegas keluar dari surga dan keluar dari dunia. Apakah itu, Tuhan? Setiap butir serbuk sari berkilauan dan tembus cahaya, tak berujung dan indah. Itu naik ke surga dan menyebar di dunia super yang lebih luas. Seluruh langit dan bumi karenanya segar, cahaya dan hujan yang tak terhitung jumlahnya, bersemangat, begitu indah pada Tuhan, partikel cahaya murni ada di mana-mana. Ini adalah tanah yang murni, hampir seperti mimpi. Partikel cahaya suci, seperti hujan, jatuh di mana-mana dengan harum. Chu Feng terkejut. Apa artinya itu? Masa lalu seperti apa yang baru saja dia lihat? Di era kuno yang sangat terpencil dan tak berujung itu, apakah sistem serbuk sari pernah bersinar? Ia telah memasuki Tuhan dan memimpin kecemerlangan beberapa kali yang hebat. Ledakan. Ketika Chu Feng memikirkan tentang gelombang dan melihat ke masa lalu, ada kejutan dramatis, seperti guntur peri yang kacau meledak, terngiang di telinganya. Sebenarnya, semua ini karena toples batu itu akhirnya bergetar, tetapi apa yang dilihat Chu Feng berbeda. Partikel cahaya yang tak terhitung jumlahnya, di atas langit, dilintasi oleh cahaya yang menyilaukan. Akhirnya, serbuk sari bertebaran, kembali ke langit dan kembali ke tanah lama. Karena apa? Akhirnya kembali ke matahari. Lebih dari itu, sinar cahaya misterius dan iblis itu mengikuti dan menukik ke bawah, seperti sungai bintang yang meluap, atau seperti sumber petir yang mengalir deras. Partikel cahaya, yang tak terhitung jumlahnya, serbuk sari beterbangan, mendidih di seluruh langit. Namun pada akhirnya, semuanya berangsur-angsur memudar. Apa yang tersisa di antara langit dan bumi? Sinar cahaya yang mengerikan itu tenggelam dan padam oleh partikel cahaya, dan partikel cahaya serbuk sari kristal itu lenyap, hanya menyisakan bumi yang hangus dan membusuk. Seluruh gunung dan sungai, seluruh langit dan bumi, mati dan berubah menjadi reruntuhan besar. Tidak hanya matahari, tetapi juga hari-hari di mana serbuk sari telah ada, dan beberapa dunia besar dan kecil begitu gelap dan mati. Jalan serbuk sari, dulunya sangat terang, tetapi telah menurun dan dipaksa kembali. Chu Feng terkejut. Dia merasa seolah-olah melihat sudut kebenaran, kejam dan kuno, dalam transnya. Tidak ada darah, tidak ada perang, tetapi ini mungkin ditutupi oleh partikel cahaya yang mendidih, yang mungkin menyembunyikan tragedi yang tak terbayangkan. Apakah begitu sunyi? Partikel cahaya yang dulunya cemerlang dan serbuk sari yang tak terhitung jumlahnya naik ke surga, dan hasilnya jatuh ke jalan buntu terakhir. Sekarang, kamu telah pulih. Apakah kamu ingin bersinar lagi? Chu Feng menatap langit dan bumi dan tampaknya melihat partikel cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan bahan serbuk sari yang tak terhitung jumlahnya, yang seharusnya diangkat dan disebarkan di pegunungan dan sungai dan di bawah tanah. Diam untuk waktu yang lama, saya tidak tahu berapa banyak era. Dunia yang dulunya indah telah menjadi mati dan hancur. Itu akan memiliki vitalitas setelah waktu yang lama, tetapi jalannya berbeda. Sampai suatu hari, jalan abadi itu rusak lagi, dan misteri yang pernah ada, partikel cahaya, kecemerlangan yang terkubur oleh debu dan abu, muncul kembali. Setelah itu, dan tiga kaisar surgawi mengaduk sungai waktu, mengaduk seluruh daratan dan pegunungan, menghidupkan kembali zat-zat misterius itu dan memutus sirkuit lagi. Apakah ini kebenaran bahwa sebuah sudut dapat dihubungkan? Apakah karena jalan ini gagal melahirkan kaisar abadi? Tidak ada yang bisa menjaga. Atau apakah mereka mengembangkan makhluk semacam itu, tetapi mereka semua terbunuh, jadi sekarang mereka memulai dari awal lagi, menunggu yang terlambat sampai akhir, duduk dan menjadi kaisar abadi.
Bangkit dalam kehancuran dan pulih dalam keheningan. Chu Feng menjadi tenang, tetapi matanya lebih tajam. Dia pertama-tama melihat ke bawah ke bumi, lalu melihat ke langit dan dunia. Kamu tampaknya telah menyadari sesuatu, merasakan sesuatu, dan menyadari sesuatu. Vader masih terkejut. Chu Feng mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, ya, saya tampaknya telah mengalami reinkarnasi dalam sekejap, berjalan melalui periode tahun, dalam keadaan trans, kabur, dan melihat beberapa pemandangan yang samar-samar. Yu Sang sangat bermartabat saat mendengar pidato itu. Ia teringat pada sosok legendaris itu dan sepertinya pernah mengalaminya. Ia berkata, ya, seseorang bisa melakukan ini. Sekilas, itu adalah keabadian. Saat itu adalah seumur hidup. Ini seperti mengalami reinkarnasi untuk waktu yang singkat. Sepertinya ada sesuatu yang aneh terjadi padamu. Chu Feng tersenyum pahit dan berkata, aku tidak benar-benar memiliki pengalaman reinkarnasi seperti itu, tetapi aku merasa bahwa aku dapat melihat perubahan hidup dalam sekejap. Dunia yang cerah berakhir dan menjadi reruntuhan yang suram. Pada saat ini, guci batu itu benar-benar damai dan tidak ada gerakan. Chu Feng berpikir sejenak, apakah ini kebetulan? Mengapa? Ia tampaknya mengalami hal seperti ini sepanjang waktu. Bumi layu dan kemudian hidup kembali. Pada saat itu, seseorang mengatakan kepadanya bahwa bumi hancur dan pulih dari kehancuran. Kemudian datanglah seluruh dunia bawah, yang dianggap sebagai kuburan oleh dunia luar. Itu dihidupkan kembali dalam siklus reinkarnasi, dan keseluruhannya adalah reruntuhan. Sekarang, apakah yang Jian ini bahkan dapat dianggap sebagai reruntuhan? Bahkan, reruntuhan yang sebenarnya adalah surga. Laut berubah menjadi debu, petir mengering, dan partikel cahaya meredup bersama. Semuanya telah berlalu dan tidak dapat diingat lagi. Sampai jutaan tahun berputar, akankah reruntuhan terakhir pulih? Chu Feng terganggu. Pada saat ini, dia memahami, bermeditasi, memikirkan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Roh-roh misterius itu sudah ada, tetapi mereka ditutupi debu dan padam, dan suatu hari Anda dapat muncul kembali. Sekarang Chu Feng mulai berpikir tentang apakah kerusakan, keburukan, dan pembusukan Daewo terkontaminasi dengan zat lain atau seharusnya ada. Ubah kerusakan menjadi sihir dan ubah menjadi yang luar biasa. Chu Feng tidak bersembunyi, memberitahu Yu Sang apa yang dilihatnya dan dipikirkannya, dan berdiskusi dengannya. Bagaimanapun, Yu Sang telah mendengar banyak rumor dan melihat banyak buku yang terisolasi. Dia sangat mendalam dan telah membahas banyak hal dalam semua aspek. Penatua, Anda mengatakan Daewo itu busuk. Apakah itu ortodoks? Seharusnya begitu. Dalam proses ini, perubahan dalam tubuh, seperti lebih banyak kepala, lebih banyak pasang lengan, lebih banyak sayap, lebih banyak sisik dan lebih banyak mata vertikal, semuanya untuk peningkatan. Ide Chu Feng sangat berani. Menurutnya, evolusi yang dipromosikan oleh partikel cahaya dan bahan serbuk sari adalah untuk memberi mereka lebih banyak pada tingkat Daewo. Yu Sang berkata, maksud Anda tubuh berubah dan ada lebih banyak bagian. Sebenarnya, itu untuk memberi kita semua jenis kemampuan, atau untuk membuka pintu di dalam tubuh dan membuka koleksi peri yang tak terbatas. Ya, kita harus memberi kita kemampuan untuk memaksa kita berevolusi. Namun, banyak orang benar-benar tidak membutuhkan begitu banyak, sehingga mereka tampak berlebihan, membengkak, beberapa memburuk, membusuk dan menjadi lebih jelek. Chu Feng mengangguk. Kemudian, ia menambahkan, mungkin, dalam menghadapi pembusukan, keburukan, dan begitu banyak organ, pertama-tama kita harus bermeditasi. Kita seharusnya tidak mempertimbangkan bagaimana cara cepat menghilangkan bagian yang berlebihan pada varian, tetapi menindaklanjuti dengan tenang, bersimpati secara aktif, melakukan evolusi yang mendalam, dan kemudian menyerahkan diri kita sendiri. Menyerahkan diri sendiri. Yu Sang benar-benar tergerak. Ia merasa bahwa ide Chu Feng memang garis besar yang super. Itu terlalu melompat, yang tidak sesuai dengan prinsip universal. Ya, menyerahkan diri kita sendiri. Jalan serbuk sari membuat kita lebih kuat dan memberi terlalu banyak. Sebenarnya, yang kita inginkan adalah kemampuan-kemampuan itu. Kita dapat menghadapinya dengan tenang, menyatu dengannya, beresonansi dengannya, dan benar-benar menyerap kemampuan-kemampuan luar biasa itu, daripada mengusir perubahan-perubahan jahat. Ketika kita mendapatkan semuanya, itu juga merupakan transformasi yang lengkap, sehingga kita dapat menyerahkan daging dengan tenang. Pada saat itu, mungkin Anda akan kembali. Petik 2. Segera,
Chu Feng menambahkan bahwa ia mungkin akhirnya menyerahkan jiwanya. Yu masih linglung, secara aktif menerima kemerosotan dan keburukan, dan bahkan ingin merangkul dan merasa puas dengan keadaan ini, menenangkan diri, berkonsentrasi pada kultivasi, beresonansi dan bersimpati, sehingga dapat menaklukkan dirinya sendiri setelah evolusi. Jalan seperti itu sangat berbeda dengan yang ada di dunia. Dari masa lalu hingga sekarang, tidak ada yang mau menempuh jalan yang lembut hingga ekstrim jika ia menghindari ular dan kalajengking serta menjadi pucat saat berbicara tentang Daewo. Yang pertama adalah pilihan yang dipaksakan, namun, tampaknya tidak ada yang pernah selamat. Mereka hanya bisa melawan, menunda kemerosotan dan mencoba untuk hidup cukup lama. Tetapi bahkan jika Anda dapat membunuh yang abadi, pada akhirnya, itu hanya akan berakhir dalam satu era. Itu pada akhirnya akan memburuk sepenuhnya dan mati dalam pembusukan dan perubahan. Apa yang Anda katakan itu benar. Ada beberapa kebenaran, tetapi jangan lupa bahwa partikel cahaya dan serbuk sari mungkin tidak lagi semurni di zaman kuno, dan mungkin terkontaminasi dengan zat lain, seperti yang tidak menyenangkan dan aneh. Banyak orang berspekulasi bahwa ini adalah akar penyebab pembusukan tingkat Daewo. Ada beberapa alasan seperti itu, tetapi tidak semuanya. Bagi saya, dunia adalah era abu-abu, dan zat-zat aneh sulit untuk melukai tubuh saya, atau bahkan suplemen. Mata Chu Feng cerah dan percaya diri. Di dekatnya, Ziluan terkejut dan ingin berteriak. Pedagang manusia itu gila dan ingin makan zat-zat aneh. Jun Tuo juga terkejut, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia akhirnya mengerti mengapa iblis yang lebih muda ini bisa jauh melampauinya. Dia terlalu berani untuk melangkah sejauh ini hari ini. Iblis berani melakukan apapun. Yang penting adalah dia tampaknya telah berhasil dalam sebagian besar perjalanan. Yu Sang berkata dengan serius, kamu harus berhati-hati. Aku selalu berpikir bahwa waktu akumulasi dan pendinginanmu terlalu singkat, evolusinya terlalu cepat, dan masalah yang terkumpul di tubuhmu sangat serius. Suatu hari, itu akan pecah secara menyeluruh. Mata Chu Feng berbinar dan berkata, selangkah demi selangkah, jalan yang normal tidak ada artinya bagiku, dan waktu tidak menunggu siapapun. Selain itu, kupikir teror yang terkumpul ini tidak dapat kugunakan. Mungkin itu dapat membantuku menerobos semua jenis pintu di tubuh Daewo dan membuka jalan baru ketika itu pecah seperti banjir. Yu Sang menghela nafas dan berkata, keadaan tingkat Daewo sangat mengerikan. Itu membusuk, dan ada banyak pintu di tubuh. Itu belum tentu Xianzang. Di balik pintu, dikatakan bahwa ada semua jenis sumber teroris. Orang-orang biasa menghalanginya. Siapa yang berani membukanya? Ya, itu mengerikan, tetapi aku harus membukanya. Itu bukan harta karun yang mengarah ke Kaisar Abadi tetapi pemakaman abadi, tetapi juga layak untuk dijelajahi dan dipelajari. Chu Feng mendefinisikan ulang bahwa karena pintu di belakangnya mengerikan dan sangat berbahaya, itu mungkin benar-benar diringkas oleh pemakaman abadi. Tuan, aku pergi. Chu Feng pergi. Dia sedang dalam perjalanan menuju evolusi. Waktunya terlalu terburu-buru untuk digunakan sama sekali. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Yu Sang mengucapkan selamat tinggal dan melihatnya pergi. Ziluan menangis. Dia selalu punya firasat buruk.